Shalom, senang di minggu yang baru ini, di hari Senin kita melanjutkan tadarusan Alkitab kita, dan kita akan melanjutkan Habakuk pasal kedua pada malam hari ini. Jadi saya berharap semua dalam kondisi yang diberkati. Saya berharap minggu ini juga beriman, minggu ini juga minggu penuh berkat buat bukan saja saya dan keluarga, tapi juga minggu penuh berkat buat saudara dan keluarga. Kita saling mendoakan supaya kita semakin bisa jadi orang yang memberkati orang di sekitar. Tundukkan kepala sebelum kita mulai tadarusan Alkitab kita pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini, kami boleh jalani hari Senin ini dengan baik, dan sebelum kami istirahat malam, kami mau melanjutkan tadarusan Alkitab kami. Bicara kepada kami, jangan satupun kami yang kau lalui, kami siap diberkati. Haleluya. Kita siapkan Habakuk pasal kedua, saudara ya. Segala persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Ya, Habakuk ya. Kita akan coba membahasnya, kita akan membacanya pasal 2 ayat yang pertama, perikopnya orang yang benar akan hidup oleh karena percayanya. Pasal 2 ayat 1. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku, demikian. Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Orang sombong dan khianat dia, yang berlagak, tapi ia tidak akan tetap ada. Ia mengangakkan mulutnya seperti dunia orang mati, dan tidak kenyang-kenyang seperti maut, hingga segala suku bangsa dikumpulkannya, dari segala bangsa dihimpunkannya. Jadi apa yang didapatkan Habakuk tentu ini kita bisa dalami ya. Di ayat 1 pasal 2 ini jelas Habakuk berkata dia ada di tempatnya ya, ketika ya dia ingin bangun keintiman dengan Tuhan. Bahasanya itu tempat pengintaianku, berdiri di menara. Dia mengamat-amati. Kalau di menara itu kan bisa melihat apa yang terjadi di sekitarnya. Menara kan tempat yang tinggi. Apakah ada musuhkah di bawah, ada pasukankah yang ingin menyerang kita. Kita bisa melihat dengan jelas ketika kita berdiri di tempat ketinggian. Dan itu yang dikerjakan oleh Habakuk di hari-hari itu. Ini bisa kita dapatkan remanya ya, bahwa kita tuh harus jadi orang yang benar-benar berjaga-jaga. Menjadi orang yang benar-benar mengamat-amati. Apa yang terjadi di sekitar kita, itu nggak bisa kita abaikan begitu saja. Dalam beberapa hari kemarin, saya mendapatkan informasi, ada rumors yang mengatakan misalnya mie instan akan naik 3 kali. Ya. Saya sih dibilang ya percaya nggak percaya juga gitu ya. Karena apa? Karena ya informasi yang saya dapatkan ya, gandum itu memang sedang bermasalah di dunia ini karena adanya perang Rusia dan Ukraina, sekaligus juga ada masa panas di beberapa tempat yang luar biasa, sehingga panen gandum di dalam tahun-tahun ini menjadi sesuatu yang sulit terjadi, sehingga ekspor gandum dari negara penghasil gandum itu terhambat, sehingga kita
bangsa-bangsa yang mengimpor gandum itu menjadi bermasalah. Tepung terigu bisa naik nantinya ya. Dan ya kalau harga mie instan itu mahal ya Bapak Ibu jangan mengatakan ya tenang aja lah. Kalau mie instan kemarin masih 2.000 nanti naik jadi 3.000 atau 4.000 saya masih sanggup lah. Saudara kalau ini sudah terjadi kenaikan yang naik bukan cuma mie instan tapi semua-muanya nanti. Ya akan menjadi sesuatu yang berbahaya juga ya. Dampak secara apa namanya ekonomi yang lebih luas lagi. Sebab ya, orang-orang di bawah ya yang hidup makan sehari-harinya maafkan cukup puas dengan mie instan karena keterbatasan ekonomi ya dia akan bermasalah nanti. Ada stunting ya, ada kekurangan gizi lah mungkin juga, jadi orang banyak tidak bisa makan lah dan lain sebagainya. Kalau ini yang terjadi ya sehebat apapun saudara dengan memiliki uang yang berlimpah pun akan bermasalah. Maka sebagian besar rakyat yang miskin ini mengalami kelaparan ya, akal sehat hilang ya saudara bisa mengalami dampaknya langsung atau tidak langsung nantinya. Jangan berpikir ini tidak akan terjadi pada kita. Ya. Jadi kita harus mengamati. Saya bukan ekonom, saya bukan pebisnis, saya tidak lagi hidup di situ gitu loh saudara ya. Saya juga bukan seorang politikus yang ingin mengejar kekuasaan. Enggak, saya bukan bermain di area itu. Tapi meskipun demikian, berita tentang politik, berita soal ekonomi, berita soal keadaan dunia di Indonesia, itu saya amati setiap hari. Saya baca koran setiap hari. Tidak pernah tidak saya baca koran. Secapek apapun badan, saya berusaha paling tidak yang berita-berita headline-nya kalau tidak ada waktu panjang saya tahulah baik yang ada di lokal maupun di internasional. Saya cukup mengamati berita-berita itu. Ya, dari beberapa orang yang tidak tahu perkembangan perang Rusia dan Ukraina, saya update setiap hari. Ya. Bagi orang dunia mungkin perang Rusia dan Ukraina sudah tidak jadi esensial lagi karena sudah terjadi berbulan-bulan, tapi saya terus update karena saya tahu ini perang yang panjang dan akan berdampak buruk nantinya dan sudah berdampak buruk hari ini bagi paling tidak Eropa dan sekitarnya. Ada perubahan-perubahan yang signifikan gara-gara perang ini, saudara. Ya. Jadi harus kita pelajari, harus kita amati. Meskipun kita tidak pakar, jangan bodoh lah. Habakuk mengajarkan ini, ya. Dia melihat di menara, mengintai apa yang terjadi, sekaligus dia menantikan apa yang akan Tuhan firmankan, atau menantikan apa jawaban Tuhan terhadap doa-doa dan pengaduannya. Artinya Habakuk bukan cuma mengamati yang terjadi di sekitarnya, dia juga berusaha untuk membangun kepekaan. Dengan dia di menara, dia tidak ada di area yang banyak orang. Yang menara itu kan ya kecil saja. Yang ada di puncak menara ya paling hanya beberapa orang saja. Ya Bapak Ibu kan kalau kita memahami menara di zaman ribuan tahun yang lalu, menara jaga itu atau mercusuar lah sekarang ini ya paling cuma lokasi kamar yang berapa kali berapa meter, tidak banyak orang di situ. Tidak semua orang bisa ke menara gitu, ke atas menara gitu. Jadi dia bisa lebih serius, lebih punya tempat yang spesial gitu ya, yang tidak distract oleh keadaan sekitar. Nah kita harus seperti itu, membangun keintiman dengan Tuhan. Dalam doa penyembahanmu, dalam pembacaan Alkitab, lewat tadarusan Alkitab ini. Harus punya. Ini orang yang tidak melengkapi dirinya dengan dua hal ini akan menjadi orang yang bodoh bagi saya. Dia hanya akan jalan, tapi sebenarnya dia hanya jalan ngikutin arus aja. Ya kalau arusnya menuju kepada lembah kelam, kepada matian, maka dia akan menuju kematian. Ya kalau arusnya menuju kepada kehidupan, ya sungai kehidupan, ya itu bukan dia mengarahkan kakinya ke sana, tapi dia hanya ikut-ikutan saja. Dan hari-hari ini banyak, dan maafkan saya masih melihat orang-orang di sekitar saya pun masih banyak.
yang nggak pernah baca koran, nggak pernah baca berita, yang nggak punya hubungan pribadi yang baik dengan Tuhan. Hari-hari dilewati ya gitu-gitu aja. Beribadah iya, melayani Tuhan iya. Seperti Bapak Ibu ingat khotbah saya kemarin, kalau belum dengerin khotbah saya di hari Minggu kemarin, Bapak Ibu ikuti ya. Manusia akhir zaman itu manusia yang lahiriahnya beribadah. Badannya beribadah. Tubuhnya ada di gereja, tubuhnya berdoa, tubuhnya sepertinya baca Alkitab. Tapi sebenarnya dia tidak sedang beribadah dengan sungguh. Dan orang Kristen banyak di luar sana yang begitu. Bukan orang Kristen jemaat semata, tapi bahkan level-level para orang yang melabeli dirinya adalah hamba Tuhan, pendeta, pengkhotbah, dan lain sebagainya. Ngeri sebenarnya. Jadi, dengan kita lakukan dua hal tadi, maka kita akan menjadi orang yang lebih bijaksana. Menjadi orang yang juga akhirnya tidak jadi sombong. Karena di dalam ayat 4 tadi, orang yang membusungkan dada itu hatinya tidak lurus. Orang yang sombong, belaga, ya, dia itu seperti orang yang mengangkat mulutnya seperti dunia orang mati. Tinggal tunggu mati aja kalau orang sombong itu. Tinggal ditembak aja sama orang, tinggal mengalami aja jatuh ke dalam lubang yang digalinya sendiri. Maka nggak ada hebatnya jadi orang sombong. Nggak ada hebatnya menjadi orang yang sering membanggakan diri atau membusungkan dada. Siapa saudara? Dengan kita ada di menara, kita akan melihat keadaan sekitar. Kalau malam itu berarti meskipun aman tetap menegangkan. Kita akan jadi orang yang terus berjaga-jaga. Dengan kita ada di menara, kita sendirian di sana, bisa berkomunikasi dengan baik dengan Tuhan, bisa berdialog dengan Tuhan, membuat kita akhirnya semakin peka, dan akhirnya membuat kita menjadi manusia yang tidak mudah sombong, tidak akan menjadi sombong. Karena kita menyadari semakin dekat dengan Tuhan, kita akan menyadari bahwa kita ini nggak ada apa-apanya. Kita ini bukan siapa-siapa. Saya berharap saudara sampai pada titik ini. Saya berharap sungguh. Lanjut ya. Perikop berikutnya. Penghukuman atas para penindas. Ayat 6. Bukankah sekalian itu akan melontarkan peribahasa mengintai dia, dan nyanyian olok-olok serta sindiran ini? Celakalah orang yang menggaruk bagi dirinya apa yang bukan miliknya. Berapa lama lagi? Dan yang memuati dirinya dengan barang gadaian. Bukankah akan bangkit dengan sekonyong-konyong mereka yang menggigit engkau? Dan akan terjaga mereka yang mengejutkan engkau, sehingga engkau menjadi barang rampasan bagi mereka. Karena engkau telah menjarah banyak suku bangsa, maka bangsa-bangsa yang tertinggal akan menjarah engkau. Karena darah manusia yang tertumpah itu, dan karena kekerasan terhadap negeri, kota, dan seluruh penduduknya itu. Celakalah orang yang mengambil laba yang tidak halal untuk keperluan rumahnya, untuk menempatkan sarangnya di tempat yang tinggi, dengan maksud melepaskan dirinya dari genggaman malapetaka. Engkau telah merancangkan celah di atas rumahmu, tapi engkau bermaksud untuk menghabisi banyak bangsa. Dengan demikian engkau telah berdosa terhadap dirimu sendiri, sebab batu berseru-seru dari tembok, dan balok menjawabnya dari rangka rumah. Celakalah orang yang mendirikan kota di atas darah, dan meletakkan dasar benteng di atas ketidakadilan. Sesungguhnya bukankah dari Tuhan semesta alam asalnya, bahwa bangsa-bangsa bersusah-susah untuk api, dan suku-suku bangsa berlelah untuk yang sia-sia. Sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan, seperti air yang menutupi dasar laut. Celakalah orang yang memberi minum sesamanya manusia bercampur amarah, bahkan memabukkan dia untuk memandang auratnya. Telah engkau kenyangkan dirimu dengan kehinaan ganti kehormatan. Minumlah juga engkau dari terhuyung-huyunglah, dan terhuyung-huyunglah. Padamu akan beralih piala dari tangan kanan Tuhan, dan celah besar akan meliputi kemuliaan-Nya. Sebab kekerasan terhadap gunung Libanon akan menutupi engkau, dan pemusnahan binatang-binatang akan mengejutkan engkau. Karena darah manusia tertumpah itu, dan karena kekerasan terhadap negeri, kota, dan seluruh penduduknya itu. Apakah gunanya patung pahatan yang dipahat oleh pembuatnya? Apakah gunanya patung tuangan, pengajar dusta itu? Karena pembuatnya percaya akan buatannya. Padahal berhala-berhala bisu belaka yang dibuatnya. Celakalah orang yang berkata kepada sepotong kayu, berjagalah, dan kepada sebuah batu bisu, bangunlah. Masakan dia itu mengajak? Sebab ia bersalutkan emas dan perak, tapi roh tidak ada sama sekali dalamnya. Tapi Tuhan ada dalam bait-Nya yang kudus. Berdiam dirilah di hadapannya, ya segenap bumi.
Jadi meskipun tadi kalau kita mengikuti tadarusan di hari Sabtu lalu, ya, bahwa Tuhan tuh yang membangkitkan orang kasdim, Tuhan yang mengizinkan hmm, bangsa yang kuat itu muncul dengan perilaku arogansinya, menindas dan lain sebagainya. Tapi ketika Tuhan izinkan itu terjadi, ya itu bukan kehendak Tuhan, dalam artian bukan rencana Tuhan. Tuhan bisa pakai orang jahat untuk muncul di dunia ini supaya kita semakin mengandalkan Tuhan. Sebab kalau semuanya running well, kita akhirnya seperti dewa, seperti Tuhan. Tapi ketika kita sadar bahwa ada orang jahat yang lebih berkuasa dan mereka berkuasa dengan sewenang-wenang, kita akhirnya diingatkan untuk kembali kepada Tuhan yang Maha itu. Dan meskipun orang jahat itu Tuhan izinkan muncul, menindas kita, tapi Tuhan nggak akan biarkan itu selamanya. Karena DNA-nya bukan DNA kekudusan Tuhan, bukan DNA kebenaran Tuhan. Tuhan hanya pakai mereka untuk muncul agar umatnya bertobat mengandalkan Dia kembali. Ketika akhirnya umat kembali kepada Tuhan, maka semua itu akan binasa dengan sendirinya, dibinasakan oleh Tuhan. Itu yang terjadi atas Babilonia. Itu yang terjadi atas negara-negara yang menindas Israel, Asyur, dan lain sebagainya. Mana ada bangsa Asyur sekarang ini? Mana ada bangsa Babilonia hari ini? Semuanya hilang. Momen itu di perjanjian lama Tuhan munculkan mereka. Asyur menghancurkan Israel, Babilonia menghancurkan Yehuda. Ya karena Tuhan ingin umat-umat pilihannya itu kembali kepada Tuhan. Dan ketika mereka kembali kepada Tuhan, ya Babilonia tinggal sejarah, Asyur tinggal sejarah. Tapi umat Tuhan Israel tetap ada sampai sekarang. Tangkap ya saudara ya. Jadi apa namanya? Ya tinggal tunggu aja waktunya Tuhan. Orang-orang jahat yang sudah menjarah kita itu akan terima penghakiman Tuhan. Jadi dalam ayat-ayat ini juga kita belajar untuk tidak berbuat dengan skup yang lebih kecil seperti layaknya bangsa-bangsa penindas itu. Maka di dalam nubuatannya Habakuk juga berkata, celakalah orang yang mengambil laba yang tidak halal. Cari untung itu boleh, berbisnis mencari laba itu boleh, tapi jangan laba yang tidak halal. Ya beberapa sering saya baca di infotainment, di koran, saya lihat gitu ya. Ada masih banyak debt collector itu yang, atau mungkin perusahaan-perusahaan apa ya, yang memberikan kredit itu yang bagi saya jahat ya. Saya ingat dulu ya, saya pernah mengalami hal ini. Ya, saya sekitar berapa ya? Sebentar saya ingat-ingat. Yang pastinya udah belasan tahun yang lalu ketika saya ambil sebuah mobil gitu ya. Tentu secara kredit ya saya ambil mobilnya. Terus ada suatu waktu istri saya miss gitu ya, tidak membayar cicilannya. Saya lupa, entah karena lupa atau karena ada kebutuhan khusus sehingga di bulan itu memang akhirnya tidak terbayarkan. Itu kan udah belasan tahun yang lalu. Jadi cuma 1 bulan. Jadi pas bulan keduanya belum tanggalnya tiba-tiba ada orang datang ke rumah saya mau ngambil mobil saya. Saya marah lah gitu ya, saudara. Kalau misalnya berbulan-bulan itu ya oke lah. Tapi kalau baru sebulan ya mestinya dihubungi dulu dong, ditanyakan kan mereka punya nomor telepon saya, nggak tiba-tiba apa namanya mau ngambil mobil saya. Untuk ngambilnya rumah ya, ya datangnya ke rumah, bukan apa kayak orang-orang di YouTube sekarang ini yang lagi di jalan tiba-tiba dipepet sama para debt collector itu ya, namanya ambil apa namanya barang yang dikreditnya dengan sewenang-wenang gitu ya. Padahal itu tidak sesuai dengan aturan, itu melanggar hukum ya, debt collector itu ya. Jadi Bapak Ibu menang di atas hukum, sebab perilaku mengambil barang cicilan meskipun kita mungkin alfa ya, beberapa bulan tidak bayar, itu tetap pelanggaran kriminal. Ada jemaat juga kredit motor kemarin ya. Terus di tengah jalan tiba-tiba mungkin karena kesulitan ekonomi di zaman pandemi awal-awal kemarin ya, motornya diambil sama debt collector gitu. Bagi saya jahat, cuman jemaat ini saya suruh menghubungi polisi yang saya kenal untuk membuat laporan ya, dia tidak mau melanjutkannya. Ya, saya mau bilang apa gitu ya.
Akhirnya saya cuma doakan saja gitu ya. Tapi kalau diajukan juga ya, tapi juga susah ya, sebab hari-hari ini kalau mengajukan laporan ke polisi ya tidak bisa dengan tangan hampa ya. Harus ada uang juga ya. Uang untuk misalnya ya membantu agar proses pengusutannya lancar gitu ya. Ya memang di Republik ini masih seperti itu faktanya. Ada sih yang bisa, tapi kebanyakan masih butuh proses ya. Seperti kemarin saya bikin surat kehilangan ya, di sebuah kantor polisi ya. Ya tidak diminta memang, cuma ya dengan cara misalnya ya. Jadi loketnya itu ditutupi kaca karena ada lubang sekian untuk kita bisa masukkan apa namanya dokumen-dokumen yang dibutuhkan gitu ya. Terus polisinya di belakang kaca dengan komputer, dengan mesin dengan keyboardnya ya, ada printer di sampingnya. Tapi giliran jadi kami kenapa ya, jadi saya berhadapan-hadapan gitu ya. Tapi ketika dokumen surat kehilangan itu sudah jadi ya, dan saya harus tanda tangan gitu, terus diminta ya, itu dokumen itu tidak diserahkan di kaca. Mestinya ya kalau mau jujur fair-fairan gitu ya, ditaruhkan di kaca, kepada saya tanda tangan, terus kalau sudah distempel dia ya dikasih ke kaca, sehingga saya sama dia memang hanya terbatasi dengan kaca saja. Tapi ya dikondisikan gitu ya, jadi saya harus tanda tangan itu harus lewat samping. Jadi kalau lewat samping itu orang yang ngantri di belakang saya tidak melihat apa yang bisa saya lakukan atau yang terjadi karena di samping. Jadi samping gitu ya. Ya, terus tanda tangan di situ, stempel di situ, diberinya di situ. Jadi buat apa ada kaca gitu lah. Buat apa saya harus duduk dan berhadapan dengan dia kalau memang harus seperti itu ya. Ya dengan begitu kan akhirnya ya saya meskipun tidak ngasih tidak kenapa-napa gitu ya. Teman saya ngebaca, oh ini orang ini minta berarti kan ya. Entah cuman maafkan 10.000, 20.000, 50.000, 100.000 ya, karena dengan saya harus ke samping begitu kan memang dikondisikan ya. Supaya kalau saya ngasih ya tip gitu ya tidak kelihatan sama yang lain. Dan saya geli sendiri memang. Tulisannya pelayanan masyarakat tapi ya bikin surat kehilangan itu ya harus pakai politik-politik seperti. Emang tidak diminta ya, saya tidak bilang itu diminta atau dipaksa. Tidak ada indikasi kayak gimana. Teman logikanya kalau cuma sekedar minta stempel dan memberikan dokumen itu kepada saya ya mestinya lewat kaca itu ya, tidak perlu saya harus berdiri ke samping ya. Dan ya akhirnya saya yang normal tahu ini maksudnya untuk apa gitu. Jadi nangkep ya Bapak Ibu ya. Jadi masih banyak orang-orang yang tadi ya berusaha untuk mencari keuntungan dengan cara yang tidak halal gitu. Jadi ya kita belajar lah ya. Kalau kita melihat misalnya Amerika, Rusia, Cina, negara-negara adidaya ini melakukan apa ya, kesombongan, itu mesti pembelajaran juga buat kita. Kita dalam skop yang jauh lebih kecil kepada orang yang lebih inferior daripada kita, itu kita melakukan hal yang sama, intimidasi, ya, atau sikap tidak adil, mau menang sendiri, itu kan harus menjadi pembelajaran buat kita. Makanya saya bilang semakin kita luas wawasan kita, semakin kita mendapatkan informasi tak terbatas atas apa yang terjadi di dunia ini, mestinya dengan akal kita, dengan logika sehat kita, dengan iman yang benar, akan membuat kita menjadi manusia jauh lebih baik. Pasti, saudara. Saya mendapatkan pembelajaran banyak misalnya dari Presiden Rusia dan Ukraina. Meskipun saya tidak kenal mereka secara pribadi, tapi sepak terjang mereka yang saya baca di koran-koran, itu menjadi pembelajaran buat saya. Ya, ada yang plusnya, ada yang minusnya. Kita bisa belajar dari banyak orang. Apa yang terjadi misalnya hari-hari ini, seorang polisi dengan bintang cukup tinggi, ya ternyata melakukan hal-hal yang dikerjakan oleh preman, yang bahkan
paling jahat gitu ya. Ini membuat kita belajar. Jadi bukan cuma kita nyinyir doang, kita belajar. Ternyata bahkan orang yang sudah punya pangkat dan punya kehidupan sosial yang sangat tinggi, dihargai, dihormati, cara pikirnya masih bisa sama dengan orang-orang pasar. Saya nggak bilang orang pasar semuanya begitu, tapi preman-preman pasar yang memang niatnya hanya untuk kekerasan semata. Lucu aja tuh awalnya ketahuan akhirnya membunuh, terus dengan alasan polisi yang menjadi ajudannya itu melecehkan keluarganya. Nah, ini polisi berbintang ya, yang mestinya tahu jalur hukum tuh gimana kalau masyarakat itu mengalami aniaya itu atau pelecehan itu harusnya ngurusnya kemana. Ini malah dia mengambil keputusan sendiri dan tidak melaporkan kepada institusinya. Kan logikanya kalau ada ajudannya melecehkan keluarganya, apalagi melecehkan seksual gitu ya. Pelecehan seksual dilakukan oleh ajudan yang notabene polisi juga kepada keluarganya. Dia yang pangkatnya lebih tinggi kan tinggal gampang laporin aja tuh ajudannya kepada provos gitu ya. Maka saya yakin itu kalau memang terbukti ya, itu ajudannya akan dipecat secara tidak hormat dari kepolisian dan ya hidupnya akan susah. Karena dengan track recordnya dia dipecat, ya dia mau kemana-mana, mengurus surat kelakuan baik pun nggak bisa. Selesai hidupnya dia. Tapi malah tidak. Dia malah ngebunuh ajudannya itu. Ini kan pemahaman yang kalau kita punya akal sehat, bukan saja kita mengerti itu situasi dunia, tapi juga pembelajaran buat kita. Tidak serta-merta kita yang lebih hebat, sudah dikagumi orang, sudah dipuja-puji orang, sudah punya kekuatan finansial hebat, itu akan jadi orang yang logika akal sehatnya tetap lempeng gitu. Nggak serta-merta, tidak paralel gitu, saudara. Bukan berarti orang yang punya pangkat itu otaknya lebih benar daripada orang yang tidak punya pangkat. Bukan berarti orang yang kaya itu lebih jernih dalam berpikir, lebih pintar daripada orang yang tidak punya uang. Nggak gitu, saudara. Nggak berjalan paralel. Ternyata ada dalam banyak kasus di dunia ini hal-hal yang ironis. Mestinya dengan pangkatnya dia, dengan ilmunya dia jadi manusia yang bijaksana, malah tidak. Berarti hati atau karakter itu mungkin bisa ditutupi dengan dempul-dempul sehingga tampilannya mulus, tapi tetap aja kalau ada karat ya, tetap itu karatan. Kalau saudara punya mobil didempul sama dempul mungkin tertutup karatnya, tapi kalau karatnya itu tidak dibuang, dempulan itu tinggal tunggu waktu aja, pasti nanti akan rusak lagi. Jadi kalau mau benar ya, karatnya itu mesti disobek, kemudian dilas lagi dengan plat yang baru ya, kemudian karatnya hilang, didempul, maka akan cling lagi, mirip seperti baru. Tapi kalau karatannya itu hanya didempul saja ya, namanya karatan, tinggal tunggu waktu, dempulan juga akan hancur karena karat itu. Jadi yang harus dipelajari banyak, saudara. Terus kemudian ayat 12, celakalah orang yang mendirikan kota di atas darah. Jadi membangun prestasi, membangun sesuatu di atas darah, di atas penderitaan orang lain, itu nggak lama, saudara. Nggak lama. Kita tahu di awal-awal ya, Republik ini, terus juga di sekitar Asia Tenggara muncul diktator-diktator, saudara. Lepas sekarang karena sudah puluhan tahun dianggap pakainya jadi pahlawan, seolah-olah mereka itu benar, yang nggak benernya nggak ada gitu ya kan, namanya zaman begitu ya. Di zamannya Orde Baru, Orde Lama tuh brengsek gitu ya. Sekarang di zaman reformasi, Orde Lama itu dibagusin lagi namanya, Orde Baru yang brengsek gitu ya. Nanti di zaman Orde yang baru lagi, saya yakin Orde Baru akan baik lagi namanya, yang reformasi jadi brengsek gitu. Itu kan ngemuter aja, saudara. Tapi percayalah, saudara, kalau memang kita membuat diri kita hebat dengan cara melakukan hal-hal yang membuat orang menderita, itu nggak lama. Diktator-diktator itu lihat, berapa lama? Orde Baru hanya 38 tahun. Lama emang berkuasa, lama emang, tapi hancur.
Kayak saya yang hidup di zaman eh, reformasi, itu nggak ada kesan positif lagi terhadap Orde Baru. Brengsek itu. Memperkaya diri sendiri semuanya. Meskipun ada sesuatu yang bagus juga, tapi motivasinya saya tahu akhirnya ya untuk memperkaya diri sendiri dan keluarga. Di Filipina, meskipun sekarang presidennya ya anak dari diktator itu, Ferdinand Marcos, anaknya kan sekarang jadi presiden lagi. Orang Filipina sudah melupakan bagaimana Marcos senior almarhum itu membuat Filipina miskin. Ya, tapi lihat berapa lama. Semoga anaknya tidak mengulangi kesalahan bapaknya. Tapi berapa lama? Tak lama. Tak lama. Jadi semua yang dibangun dengan dasar penderitaan itu nggak lama. Makanya saya selalu menasihatkan teman-teman yang baru merintis, yang merintis pelayanan. Yang saya tahu mereka merintis pelayanan karena mereka pernah mengalami ya aniaya lah, atau dikeluarkan gereja lah, difitnah dan lain sebagainya. Saya bilang, jangan memulai pelayanan perintisan itu dengan marah, dengan dendam, dengan kesel. Kalau memulainya dengan itu, ya pasti nanti akan begitu terus. Ya, saya selalu kalau ngomong ini berani karena saya mengalami juga hal tadi. Tapi saya nggak ada akar pahit sama sekali, nggak sakit hati sama sekali. Saya sudah mengampuni dan saya tahu itu kehendak Tuhan, ya sudah. Dengan teman-teman yang masih di gereja lama, ya kalau memang bisa terhubung, ya saya is okay aja. Saya nggak pernah ngomong di mimbar jelekin gereja lama. Bahkan gembala saya yang sudah almarhum, ya saya selalu apresiasi apa yang dia sudah pernah berikan kepada saya, langsung ataupun tidak langsung, dalam pengajaran yang lebih penting tentu. Jadi ketika kita membangun pelayanan baru kita dengan hati yang benar, ya meskipun ya tidak mungkin bisa seheboh atau sehebat atau seviral apapun, tapi tetap aja dalam jalannya Tuhan tuh enak gitu, saudara. Tapi kalau memulainya sudah ngomongin mulu, jelek-jelekin gereja lama mulu, pendeta yang pernah menjolimi kita, ya komunitas yang pernah jelekin kita, seolah-olah itu kita dirugikan luar biasa, akal pahit, sakit hati, ketemu orang begitu terus ngomongnya, ya ngebulet aja pelayanannya. Ngebulet aja. Dan saya ngomong begini, bukan dengan tidak berdasarkan fakta. Saya bisa tunjuk banyak hamba Tuhan teman-teman saya, yang sudah saya nasihati nggak mau dengar hidupnya begini, bulet aja gitu terus. Bulet aja gitu terus. Tidak ada sesuatu yang hebat yang bisa dia kerjakan dengan cara masih simpan akar pahit sakit. Jadi saya berharap semuanya kita paham gitu. Juga kita tidak boleh mengagungkan diri kita sendiri. Belajarlah memahami siapa kita dan siapa Tuhan. Dan kita nggak perlu membuat ekspresi iman yang tidak sesuai firman Tuhan. Sebab kita mau buat patung Yesus kayak apapun, itu bukan Yesus dan tak patut disembah. Kita buat salib sehebat apapun, dibalut dengan emas murni sekalipun, itu bukan salibnya Kristus. Jadi nggak ada apapun, biasa saja, barang seni saja. Sebab Tuhan berdiam di baitnya yang kudus. Dan saya ingatkan terakhir kali di menit terakhir ini, baitnya Tuhan adalah hati. Tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Maka sembahlah Tuhan yang benar di dalam hatimu. Maka kalau kita lakukan dengan sungguh, Tuhan nanti yang akan membelamu, yang menindasmu pasti akan Tuhan hakimi di waktunya Tuhan. Semoga semuanya memahami dan semuanya bisa melakukan kebenaran firman Tuhan. Haleluya.
kita akan akhiri di tadarusan Alkitab kita malam hari ini. Dan kalau sudah diberkati, kembali saya mengajak saudara untuk mendukung dalam doa program ini, sehingga program ini semakin amanah, dan kita-kita yang dari The Way, yang mengerjakannya terus dalam antusias yang tinggi, dan nama Tuhan yang kini dipermuliakan. Kalau saudara juga diberkati, mohon bantuannya untuk di-subscribe, di-like, dan di-share program ini kepada yang lainnya. Semoga yang lainnya juga bisa mengikuti tadarusan kita. Yuk kita doa. Makasih Tuhan buat malam hari ini, kami sudah melakukan tadarusan Alkitab kami. Mampukan kami jadi pelaku firman, bukan cuma semata jadi baca atau pendengar firman. Ampuni salah dosa kami. Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh jiwa roh kami. Haleluya. Amin. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Haleluya.